Halo sobat horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Malam ini kita akan menyelami kisah kelam tentang dendam kakek Cangkul yang dikubur secara hidup-hidup dan bersumpah akan membalasnya. Bagaimana kelanjutannya? Siapkan dirimu, karena begitu cerita ini dimulai, tak ada jalan untuk kembali. Matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Dan jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Kutukan kakek Cangkul. Di desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada sebuah legenda yang ditakuti oleh penduduk setempat. Mereka menyebutnya kakek Cangkul, sosok misterius yang muncul di tengah malam dengan suara seretan cangkulnya yang menyeramkan. Konon, siapapun yang melihatnya tidak akan pernah kembali dalam keadaan hidup. Malam itu, langit dipenuhi awan hitam, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di rumah-rumah tua yang berderet di desa, orang-orang menutup jendela dan mengunci pintu rapat-rapat. Namun, ada sekelompok anak muda yang menertawakan kisah itu dan memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka mengenal dunia yang mereka tinggali. Rian, Dito, Sari, dan Winda berjalan melewati jalan setapak menuju ladang tua yang sudah lama terbengkalai. Mereka berbekal senter dan ponsel untuk merekam petualangan mereka. Serius? Kalian percaya cerita kakek Cangkul itu nyata? Tanya Dito sambil tertawa. Ah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil, tambah Rian. Namun, Winda merasa ada yang aneh malam itu. Suara jangkrik mendadak hilang, angin bertiup pelan, dan hawa di sekeliling mereka terasa semakin menekan. Saat mereka semakin jauh ke dalam ladang, suara seretan Cangkul tiba-tiba terdengar. Dari kejauhan, serak, serak, serak. Mereka saling berpandangan, dan tawa mereka mendadak hilang. Siapa itu? Bisik Sari dengan suara gemetar. Senter mereka diarahkan ke sekitar, dan di ujung ladang, sosok tua berdiri dengan tubuh bungkuk, mengenakan caping lusuh dan pakaian kotor berlumuran tanah. Di tangannya, ia menggenggam cangkul berkarat yang menyeret tanah. Dengan gerakan pelan namun pasti, mungkin cuma petani tua, gumam Rian mencoba menenangkan diri. Tapi kemudian, sosok itu mendongak, wajahnya penuh luka, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya menganga lebar dengan gigi tajam penuh darah kering. Seketika, lampu senter mereka berkedip-kedip, lalu mati. Terdengar suara tertawa lirih di sekitar mereka. Bukan satu, tapi banyak. Dalam hitungan detik, tanah di sekitar kaki mereka mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang hendak keluar dari bawah. Tangan-tangan pucat menjulur dari dalam tanah, mencengkeram kaki mereka. Mereka menjerit, berusaha lari, tapi semakin mereka melawan, semakin kuat cengkeraman itu. Kakek Cangkul melangkah maju, mengangkat cangkulnya tinggi-tinggi. Satu suara terakhir terdengar, sebelum semuanya berubah menjadi sunyi. Suara cangkul yang menancap ke tanah atau ke tubuh seseorang. Keesokan harinya, penduduk desa hanya menemukan ponsel yang berserakan di ladang. Tidak ada jejak darah, tidak ada tubuh, hanya jejak cangkul yang dalam. Seolah ada sesuatu yang diseret masuk ke dalam tanah.
Dan malam-malam berikutnya, suara seretan cangkul terdengar semakin dekat ke desa. Malam itu, desa kembali diguncang ketakutan. 4 anak muda Rian, Dito, Sari, dan Winda menghilang tanpa jejak di ladang tua. Penduduk desa hanya menemukan ponsel dan jejak cangkul yang membekas dalam di tanah. Namun, bukan itu yang paling menakutkan. Sejak malam itu, suara seretan cangkul terdengar semakin dekat dengan rumah-rumah warga. Pak Budi, kepala desa, mengumpulkan beberapa pemuda untuk mencari mereka. Ia menggenggam erat tasbihnya, sementara para pemuda membawa obor dan parang sebagai bentuk perlindungan. Saat mereka tiba di ladang, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah di langit, dan suara binatang malam tidak terdengar sama sekali. Tiba-tiba, salah satu pemuda, Anto, berteriak, "Pak, lihat ini, di tanah ada sesuatu yang aneh, bekas-bekas tanah yang tergali dengan cangkul, seolah-olah ada yang baru saja dikubur." Dengan hati-hati, mereka mulai menggali. Saat tanah semakin dalam, sesuatu yang menghitam dan berbau busuk muncul dari dalamnya. Sebuah tangan manusia. Namun, sebelum mereka sempat menariknya keluar, tanah di sekitar mereka mulai bergerak sendiri, seperti ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Lalu terdengar suara itu lagi. Serak, 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 seretan cangkul di tanah. Mereka menoleh ke belakang dan melihat sosok yang paling mereka takuti. Kakek cangkul berdiri di ujung ladang, menatap mereka dengan senyum mengerikan. Mata hitamnya kosong, tubuhnya membungkuk, dan tangan keriputnya menggenggam cangkul berkarat yang meneteskan cairan hitam pekat. Tanpa peringatan, tanah di sekitar mereka runtuh, dan tangan-tangan busuk muncul dari dalamnya, menarik kaki mereka. Pak Budi berteriak, "Lari!" Mereka berusaha kabur, tetapi sesuatu menahan mereka seperti akar yang melilit kaki mereka. Anto terseret lebih dulu. Tubuhnya masuk setengah ke dalam tanah sebelum sempat menjerit. Yang lain lari sekencang mungkin, meninggalkan obor dan parang mereka. Saat mereka menoleh ke belakang, kakek cangkul masih berdiri di sana, tersenyum, dan di tangannya sesuatu tergantung sepotong daging yang masih meneteskan darah. Keesokannya desa gempar. Pak Budi dan beberapa pemuda yang selamat melaporkan apa yang terjadi. Tetapi ketika warga datang ke ladang, tidak ada bekas apapun, tidak ada lubang, tidak ada tangan busuk, tidak ada jejak cangkul. Hanya satu hal yang mereka temukan. Di tengah ladang, tertancap sebuah cangkul tua, berkarat dan berlumuran tanah merah. Sejak malam itu, setiap kali ada orang yang penasaran dan datang ke ladang tua, mereka tidak akan pernah kembali. Dan suara seretan cangkul semakin sering terdengar. Bahkan di depan rumah penduduk, desa semakin mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, itu tidak menghentikan teror kakek cangkul. Setiap malam, suara seretan cangkul terdengar lebih dekat. Awalnya hanya dari ladang tua, lalu di jalan desa, dan kini di halaman rumah-rumah penduduk. Pak Budi, kepala desa, duduk di ruang tamu dengan tubuh gemetar. Di tangannya, ia menggenggam tasbih yang sudah basah oleh keringat. Malam ini, ia memutuskan untuk tetap terjaga. Pukul jam 2:33 dini hari. Di luar rumahnya, terdengar suara serak, 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 pelan, lambat. Pasti, Pak Budi memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tapi suara itu semakin dekat. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintunya. Tidak ada yang pernah mengetuk pintu pada jam seperti ini.
Dengan tangan gemetar, ia mengambil parang di sampingnya dan berjalan mendekati pintu. "Siapa?" tanyanya dengan suara parau. Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat di balik pintu. Pak Budi menelan ludah. Dengan sisa keberaniannya, ia mengintip melalui celah jendela. Sosok itu berdiri di sana. Topi caping lusuh, pakaian penuh tanah, tangan kurus menggenggam cangkul berkarat yang meneteskan cairan hitam. Mata hitam legam itu menatap langsung ke arahnya. Pak Budi tersentak mundur. Tiba-tiba, seluruh rumahnya bergetar. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Tembok mulai retak, lantai di ruang tamu terbelah, dan dari celahnya, tangan-tangan membusuk mulai menjulur ke atas. Pak Budi berteriak dan berlari keluar. Tetapi begitu ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Semua kembali sunyi. Namun, tepat di bawah kakinya, tertancap cangkul berkarat yang kini berdiri sendiri. Dan di atas tanah, ada bayangan hitam besar yang perlahan membentuk sosok manusia, sosok kakek cangkul yang kini berdiri di hadapannya. Sebelum Pak Budi sempat bergerak, cangkul itu tiba-tiba melayang sendiri dan menancap langsung ke dadanya. Jeritannya membelah malam, tapi di desa itu tidak ada yang keluar rumah. Semua tahu, jika suara kakek cangkul sudah terdengar, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Esok paginya, rumah Pak Budi kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada darah, hanya cangkul berkarat yang tertancap di tanah di depan rumahnya. Sejak hari itu, desa perlahan-lahan menjadi desa mati. Satu persatu penduduk menghilang tanpa jejak. Orang-orang yang melewati desa itu kini hanya melihat bangunan kosong yang perlahan ditelan alam. Tidak ada yang tahu kemana para penduduk pergi. Tapi, jika kau melewati desa itu di malam hari, kau mungkin masih bisa mendengar suara seratan cangkul di kejauhan. Dan jika suara itu berhenti, mungkin kakek cangkul sudah berdiri tepat di belakangmu. Desa itu kini sepi, hanya tersisa satu orang, yaitu Denny, adik dari Dito yang menghilang bertahun-tahun lalu. Denny tidak pernah melupakan kakaknya. Ia satu-satunya yang percaya bahwa kutukan kakek cangkul bisa dihentikan. Setelah bertahun-tahun mencari cara, Denny menemukan sebuah kisah lama yang terkubur dalam arsip desa. Dulu, sebelum desa itu dihantui oleh teror kakek cangkul, ada seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Ia adalah seorang petani miskin yang hidup sebatang kara. Istrinya meninggal saat melahirkan, dan anak semata wayangnya pergi merantau dan tak pernah kembali. Pak Wiryo bekerja keras setiap hari di ladang dengan cangkul kesayangannya satu-satunya, benda yang selalu menemaninya. Ia menanam padi, singkong, dan jagung. Namun nasib buruk selalu menimpanya. Tanamannya sering gagal panen, dan warga desa mulai menganggapnya pembawa sial. Namun, hal yang paling membuatnya dibenci adalah gosip yang menyebar di desa. Seseorang menuduh Pak Wiryo mencuri hasil panen warga lain. Padahal, ia tidak pernah mencuri sebutir pun beras dari orang lain. Namun, warga yang sudah lama membencinya tidak peduli apakah tuduhan itu benar atau tidak. Malam penghakiman. Suatu malam, warga desa yang dipimpin oleh kepala desa menggerebek gubuk kecil Pak Wiryo. "Pak Wiryo, keluar kau, pencuri!" teriak mereka. Pak Wiryo keluar dengan cangkul di tangannya. Wajahnya penuh kebingungan. "Aku tidak mencuri apapun," suaranya bergetar. Namun, warga tidak mau mendengar. Mereka menyeretnya ke ladang tua, tempat ia biasa bekerja sendirian. Di sana, mereka menghajarnya tanpa ampun. Tubuh rentanya dipukul, diinjak, dan diludahi. Dalam keadaan sekarat, Pak Wiryo hanya bisa berbisik,
Aku bersumpah, kalian akan membayar perbuatan ini. Warga tidak peduli. Mereka menggali lubang besar di tengah ladang, lalu melemparkan Pak Wiryo ke dalamnya. Pak Wiryo yang masih bernapas hanya bisa merintih kesakitan saat tanah mulai ditimbun di atas tubuhnya. Yang lebih mengerikan, mereka mengubur cangkulnya bersamanya agar ia tidak bisa menggali keluar. Suara batuknya terdengar lirih saat tanah semakin menutup tubuhnya. Saat wajahnya hampir tertutup sepenuhnya, ia berbisik satu kalimat terakhir, "Aku akan kembali, dan kalian semua akan ikut bersamaku ke dalam tanah." Lalu, semuanya sunyi. Warga desa meninggalkan tempat itu tanpa menyesal. Mereka menganggap masalah selesai. Namun, mereka tidak tahu, mereka baru saja menciptakan sebuah kutukan. Sejak saat itu, arwahnya menghantui desa, menyeret siapapun yang masuk ke ladang itu ke dalam tanah. Denny tahu satu-satunya cara menghentikannya adalah menggali kembali kuburan Pak Wiryo dan memutus kutukan itu selamanya. Malam itu, Denny membawa sekop dan berangkat ke ladang tua. Hanya ada satu masalah, ia sendirian. Denny menggali dengan cepat, satu lapisan tanah, dua lapisan. Semakin dalam, semakin pekat bau busuk yang menyebar. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai bergerak sendiri. Serak, serak, serak. Suara seratan cangkul terdengar. Denny membeku. Di hadapannya, kakek cangkul berdiri, menatapnya dengan mata hitam kosong. "Kau ingin mengusikku?" Suaranya dalam dan bergema. Tapi Denny tidak mundur. Dengan napas terengah, ia menggali lebih dalam, hingga akhirnya sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Sebuah peti tua, tertutup tanah dan lumut. Ketika Denny menariknya keluar, tiba-tiba suara jeritan terdengar dari dalam tanah. Tangan-tangan muncul dari dalam, berusaha meraih tubuhnya. Denny berteriak, menarik tutup peti dengan seluruh kekuatannya dan di dalamnya terbaring tulang belulang Pak Wiryo, masih menggenggam cangkulnya. Denny tahu ini saatnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih cangkul itu dan mematahkannya menjadi dua. Boom! Seluruh ladang bergetar, tanah mereka, dan angin bertiup kencang. Kakek cangkul berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai menghitam, dan satu persatu, roh-roh korban yang ia bawa selama ini mulai muncul dari tanah. Di antara mereka, Dito, Winda, Sari, Rian. Wajah mereka kosong, seolah lupa siapa mereka dulu. Denny menangis melihat kakaknya. "Dito, aku datang untuk menyelamatkanmu." Dito menatap Denny. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, dengan tatapan kosong, ia mulai menghilang bersama roh-roh lainnya. Denny menjerit, mencoba menggapainya. Tetapi sia-sia, mereka semua lenyap ke dalam udara bersama kakek cangkul. Malam itu, kutukan kakek cangkul benar-benar berakhir. Desa yang kosong kini perlahan kembali hidup. Beberapa warga yang kabur mulai kembali, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Namun, Denny tahu satu hal, meskipun desa telah selamat, ia tidak berhasil mengembalikan kakaknya. Setiap malam, ia duduk di tepi ladang, berharap Dito akan kembali. Namun, yang tersisa hanya angin yang berbisik di antara ilalang.